Shalom semuanya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas kepercayaan kepada kami untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya tadi saya dari sana tiba-tiba dapat dari pagi dapat WA dari sekolah bahwa hari ini Sela akan ada acara buat kelulusan. Wah, saya bilang, wah gimana ini? Saya mau melayani, baru dapat WA lagi dari kita juga ada pertemuan hamba Tuhan wilayah 12 hari ini. Jadi saya bilang, wah ini satu kepercayaan, saya harus datang ke Panti karena itu satu kepercayaan yang Tuhan berikan buat kami hamba Tuhan. Ya, puji Tuhan, dan saya bersyukur pertolongan Tuhan ada dalam hidup kita, amin. Sehingga boleh telepon sama Bapak Jenly, bisa enggak antar Ibu Anita ke sekolah sama Sela, karena hari penting hari ini buat kelulusan ke Sela. Saya berdoa, akhirnya Bapak Jenly oke, siap, saya bisa antar pakai motor saya dari sini. Nah, saya menjalan kaki dari sana. Itu urusan kita. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami. Buat Bapak Gembala, Bapak-bapak hamba Tuhan yang hadir, semua yang ada, staf yang ada, yang sudah mempersiapkan kita untuk melayani Tuhan. Bersyukur juga. Saya juga sebenarnya saya yang dikuatkan karena saya masih artinya masih boleh dikata masih berduka ya, karena kakak saya yang minggu kemarin dipanggil Tuhan. Tapi saya percaya juga ini berkat Tuhan ya, menghibur diri, menghibur kita semua yang ada lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita langsung melihat firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat mulai dari ayat 6 sampai ayat 8. 2 Timotius pasal 4 mulai dari ayat 6 sampai ayat 8. Sudah dapat? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Bukan katanya hanya kepada Rasul Paulus, tetapi dia katakan semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Saya percaya kita merindukan kedatangan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Pun mungkin kita hari-hari ini mungkin lagi antri untuk masuk di mana Tuhan sudah persiapkan kita, umat Tuhan, orang percaya. Sebagaimana kita tahu bersama Rasul Paulus, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus mengungkapkan firman Tuhan pagi ini di mana dia tahu, dia yakin ketika dia sudah menyelesaikan tugas mandat yang Tuhan sudah berikan buat dia sebagai seorang Rasul Paulus. Kita tahu bersama dia banyak mengalami banyak masalah, pergumulan. Firman Tuhan katakan dia masuk keluar penjara karena apa? Bukan karena membunuh, bukan karena mencuri, bukan karena melakukan kejahatan, tapi dia melakukan firman Tuhan karena dia melakukan firman Tuhan. Sehingga banyak orang mungkin yang tidak senang, tidak mau, tapi kita percaya yakin karena kebenaran firman Tuhan, sehingga ada mujizat Tuhan terjadi. Amin. Saya percaya juga kita melayani di daerah di mana Tuhan percayakan. Firman Tuhan katakan kita harus menderita. Amin. Menderita, mengikut Tuhan memang harus menderita, pikul salib. Salib yang Tuhan beri buat kita berbeda-beda,
tapi menuju ke satu yang sempurna. Amin. Yaitu surga yang kekal buat selama-lamanya. Sebagaimana kita tahu bersama Rasul Paulus, kita tahu bersama sebelum dia dipakai Tuhan, dia seorang tokoh agama Yahudi yang luar biasa, penganiaya jemaat. Bahkan waktu terjadi pembunuhan yaitu Stefanus, dia ada di sana. Kita melihat, tapi ketika Allah menangkap dia, menjadikan satu alat yang mulia, yang luar biasa, sehingga dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Ketika dia ditangkap oleh Tuhan, apa kata Rasul Paulus? Waktu ketika dia mengalami buta, Rasul Paulus berkata, siapakah engkau? Kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus mengejar dia. Dia mau supaya Rasul Paulus benar-benar memberikan hidupnya untuk Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga ketika dia memberikan hidupnya untuk Tuhan, benar-benar dia mengalami satu terobosan yang luar biasa, satu terobosan yang dahsyat lewat apa? Pemakaian Tuhan yang luar biasa. Kalau kita tahu bersama, ada Paulus seorang rasul yang luar biasa, menulis sekitar 14 surat yang dia catat di dalam Alkitab ini, mulai dari Roma sampai ke Ibrani. Salah satu mungkin Alkitab mencatat. Kalau ketika saya belajar Rasul Paulus ini, ternyata dia seorang yang luar biasa yang dipakai Tuhan. 14 kitab, tokoh yang dapat dijadikan teladan, dipakai Tuhan, luar biasa, dihormati banyak orang. Kenapa? Karena pelayanan. Karena dia benar-benar memberikan hidupnya sehingga dia dipakai oleh Tuhan, sungguh luar biasa. Pelayanannya sangat jadi berkat bagi banyak orang dan dapat mengakhiri hidup dan pelayanan dengan sukses. Amin. Dengan sukses. Karena apa? Karena dia tidak mau pelayanan yang dia lakukan, dia tidak mau pelayanan itu hanya formalitas, hanya rutinitas, tapi dia mau pelayanannya itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu yang dia lakukan sehingga dia boleh mencapai garis akhir dengan baik. Kalau dalam bahasa Inggris apa itu Pak? Finishing well ya. Mencapai garis akhir yang baik. Sesuai arti namanya Paulus. Dia orang kecil. Dulunya namanya Saulus. Kalau saya belajar bahasa aslinya, Saulus itu seorang besar. Seorang yang besar, yang benar-benar dihormati di zaman sebelum dia benar-benar memberikan hidupnya, sombong dan semua ada dalam hidupnya karena orang yang pintar di zaman itu. Tapi ketika dia memberikan hidupnya untuk Tuhan, diganti, dirubah hidupnya menjadi Paulus, menjadi orang yang kecil, orang yang rendah hati. Banyak di saat ini orang-orang yang ada di luar sana baru diangkat sedikit mulai sombong, mulai menganggap dia hebat, menganggap dia paling hebat di dunia. Tapi justru firman Tuhan katakan justru orang bodoh Tuhan pakai untuk mengalahkan, kata firman Tuhan, orang pintar. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dan 29, apa kata firman Tuhan? Tetapi yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk apa? Memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk apa? Meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin. Ini firman Tuhan. Jangan kita menyombongkan diri, kita hanya Allah Tuhan. Amin. Kita hanya dipercayakan Tuhan. Banyak orang ketika sudah baru diangkat mulai sombong, mulai kayak dia lebih hebat
dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Justru Tuhan tidak mau, amin. Tuhan tidak mau. Tuhan mau supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tapi harus merendahkan diri. Harus merendahkan diri. Yang bodoh, kata firman Tuhan, yang bodoh, yang lemah, tak berarti dipilih Allah untuk apa? Menjadi paling berarti, mengalahkan yang sombong, merasa hebat bagi dunia. Tuhan pakai orang yang, artinya orang yang mungkin merasa terhina, tapi Tuhan pakai luar biasa. Yang saya lihat di sini tips yang dilakukan Paulus untuk apa? Untuk mencapai garis akhir yang baik. Dia katakan, aku melupakan, aku belum memperolehnya, belum sempurna. Artinya Rasul Paulus, dia mengakui bahwa dia tidak hebat, dia tidak punya apa-apa. Aku belum memperolehnya. Padahal dia sudah peroleh semuanya. Dia sudah mencapai garis akhir dengan baik. Dia sudah melakukan. Tapi yang pertama yang saya lihat di sini, Rasul Paulus, dia punya roh yang mau belajar dan diajar. Amin. Dia tidak mau dia tidak mau menyombongkan diri. Tips yang dilakukan Paulus yang pertama yang saya lihat di sini, dia mau merendahkan diri. Dia punya roh yang mau belajar dan diajar, ditegur, bersedia menyatakan kegagalan, kekurangan diri sendiri. Itu yang Rasul Paulus yang dia lakukan. Yang di Filipi 3 ayat 12 yang katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Amin. Ini yang dilakukan Rasul Paulus. Dia katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Dia tahu diri. Dia tidak mau menyombongkan diri karena dia tahu hidupnya itu hanya untuk Tuhan. Amin. Untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam Filipi 1 ayat 20 dan 21 firman Tuhan bilang. Coba kita lihat Filipi 1 ayat 21. Apa kata firman Tuhan? Filipi 1. Apa kata firman Tuhan? Amin. Dia katakan di sana, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk apa? Memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ini yang Rasul Paulus lakukan. Dia tidak mau menyombongkan diri karena dia tahu dia aja ditangkap oleh Tuhan. Dia aja hanya hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Hidup oleh kemurahan Tuhan. Itu yang Rasul Paulus lakukan. Dia katakan, tetapi karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Hanya orang yang mau melakukan, yang sadar, yang dia tahu diri, dia harus melakukan apa yang dia harus lakukan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya juga sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Memang kita masih di dunia ini, masih melayani Tuhan, masih proses. Amin. Masih banyak tantangan. Kita di daerah juga melayani Tuhan, banyak tantangan. Orang-orang yang di sekitar kita tidak mau melihat kita makin diberkati Tuhan. Tantangan-tantangan yang kita hadapi di sekeliling kita. Tapi ingat, firman Tuhan bilang, Rasul Paulus satu contoh buat kita. Amin. Contoh yang dia lakukan yaitu, aku belum memperolehnya, belum sempurna. Dia sadar dia belum sempurna. Dia sadar dia masih perlu dinasihati, dia masih perlu diajar, dia masih perlu ditegur, bersedia untuk menyatakan kegagalan. Dia mau
Firman Tuhan yang akan terus memimpin dia. Dia mau menyatakan ada orang yang menasihati dia, menegur dia sebagai hamba Tuhan. Amin. Kadang ketika kita sudah jadi hamba Tuhan, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Saya benar-benar rindu terus dinasihati oleh hamba-hamba Tuhan yang senior, bahkan masih muda, supaya apa? Itu menjadi bahan buat saya untuk terus maju dalam melayani Tuhan, dalam melayani pekerjaan Tuhan yang Rasul Paulus lakukan. Saya mau mengikuti apa yang sudah Rasul Paulus lakukan, sehingga dia bisa mencapai garis akhir dengan baik. Amin. Yang kedua yang saya lihat di sana, Rasul Paulus bisa mencapai garis akhir dengan baik yang kedua, yaitu di dalam ayat 13 dalam Filipi 3 ayat 13. Dia katakan di sana, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Rasul Paulus dia lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ini sikap rendah hati, melupakan apa yang ada di belakangnya, dan fokusnya, targetnya, sasarannya itu surga. Amin. Surga. Di dunia ini kita hanya alat Tuhan. Amin. Jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan itu hanya kepercayaan Tuhan. Jangan kita menyombongkan diri. Amin. Jangan kita menganggap wah itu sudah punya kita. Itu punya. Ketika ada jemaat ini pindah ke gereja lain, wah kok begitu mulai datangi ini pendeta ini, terus tinggal terjadi di pelayanan. Waduh, saya bilang wah Tuhan punya jiwa, Tuhan punya jemaat. Kadang gembala-gembala berantem, wah, bahaya itu ya pendeta-pendeta lah. Kadang itu yang saya lihat, wah saya bilang silakan. Kadang di pelayanan kami ada beberapa gembala tiba-tiba pendeta udah masuk di pelayanan kami bikin ibadah. Awalnya saya wah kok seperti itu ya, walaupun belum jemaat kita. Tapi ya saya bilang ya, saya itu tinggal kesadaran dari Bapak Pendeta ini. Walaupun memang ada jemaat yang kami sudah layani, tapi tiba-tiba mungkin karena dia pingin tambahan apa meni-meni itu ya, saya bilang saya bukan mengejar itu. Saya mengejar bagaimana supaya nama saya tercatat di surga. Yang saya lakukan. Sehingga ada gembala datang, kok kamu biarin? Nah, silakan. Itu jiwa punya Tuhan. Ya mungkin karena dia lihat wah rumahnya besar, mungkin berduit. Saya bilang aduh, saya nggak seperti itu. Saya mau melayani dengan apa? Dengan tulus, dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya tidak mau cuma karena ada jemaat punya harta. Saya tidak mau diatur oleh jemaat. Enggak, kalau jemaat mau kita layani silakan. Tapi kalau kita mau kejar-kejar ya waduh, saya bilang itu Tuhan tidak mau. Sehingga saya mau mengejar apa yang benar-benar yang sempurna, yaitu surga. Saya mau itu lakukan. Saya katakan aku melupakan, Rasul Paulus katakan aku melupakan apa yang telah di belakangku, sikap yang rendah hati. Amin. Tidak suka simpan kepahitan. Ya ini yang Tuhan ingin kita lakukan. Jangan simpan kepahitan. Amin. Ketika ada orang lain masuk, ada orang yang panasin, orang mulai simpan akar pahit. Wah, kalau saya ketemu saja Pak, itu manusia yang belum bertobat Pak ya. Manusia belum bertobat. Kalau saya ketemu, saya hajar dia. Itu manusia belum bertobat. Yang Tuhan mau, kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita, melupakan segala apa yang ada dalam hidupnya. Rasul Paulus dia melupakan dulu dia sebagai seorang penganiaya jemaat, dia lupakan semua itu dan dia membuat fokus kepada
kepada tujuan hidupnya untuk mencapai garis akhir. Bagaimana dia mencapai garis akhir dengan baik? Dia harus benar-benar melupakan apa yang ada di belakangnya. Dia tidak mau mengingat bahwa dia dulu orang hebat, orang kaya, orang yang berduit. Dia lupa semua itu karena dia tahu sekarang dia sudah ada di dalam Kristus. Mau dia nggak punya apa-apa, mau dia punya apa-apa, dia hanya serahkan dalam tangan Tuhan. Seperti kami dulu, kalau mau mengingat ketika kami merintis dari awal, wah sungguh luar biasa melayani Tuhan dari nol, dari nggak punya apa-apa. Kami harus beriman, ngontrak di satu tempat ini supaya bisa membuka ladang baru. Masuk di perumahan, pas baru masuk tiba-tiba ada orang teman, oh ini kalau kamu masuk di sini, oh garis keras, oh ini. Saya bilang kalau Tuhan yang bawa, kalau saya ada damai sejahtera di sana, saya tetap mau melayani Tuhan di sana. Pas kami masuk di sana, tiba-tiba kami lihat, waktu saya awal di depan mulai nyanyi-nyanyi siang-siang, tiba-tiba ada anak-anak mulai datang. Oh, nyanyi. Oh, mulai di sana kami buka sekolah minggu, terbuka pelayanan. Hanya mengandalkan doa dan doa, mengandalkan firman. Kalau kami mau mengingat masa lalu, wah itu justru jadi berdosa. Tapi kami mau mengingat masa yang akan datang, masa depan yang penuh pengharapan yang luar biasa. Karena ketika kami sudah memberikan hidup untuk melayani Tuhan, kami benar-benar berikan, mau tantangan, mau banyak pergumulan, kami mau melayani Tuhan karena kami tahu kami harus mencapai garis akhir dengan baik, yaitu melupakan segala apa yang ada di belakang dan berfokus kepada tujuan hidup kita. Amin. Melupakan hidup, punya sikap yang rendah hati, tidak suka simpan akar pahit. Kalau kita simpan akar pahit, simpan dendam, justru berkat itu akan terhalang. Berkat itu akan terhalang kalau kita menyimpan dendam, menyimpan akar pahit. Saya juga bilang sama jemaat yang Tuhan percayakan, jangan ada jemaat Tuhan yang suka mendendam. Sesuai jemaat kita, jemaat Philadelphia, harus ada kasih persaudaraan. Kalau ada masalah harus selesaikan bersama-sama. Jangan menyimpan dendam, menyimpan akar pahit. Itu yang menghalangi berkat Tuhan, itu yang menghalangi mujizat Tuhan terjadi. Karena firman Tuhan bilang dalam Yesaya 59 ayat 2 di sana, yang menjadi pemisah kita dengan Tuhan itu dosa dan kejahatan. Amin. Sehingga ketika kita berdoa, ada penghalang, ada tembok penghalang sehingga doa kita tidak naik, justru hanya nyangkut di plafon, hanya nyangkut di pohon, mungkin di pohon tomat atau di pohon mana. Nyangkut kenapa? Karena ada penghalang, ada dosa, ada akar pahit yang belum kita patahkan, yang belum kita lepaskan. Untuk itu Tuhan mau supaya kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, Tuhan bilang lupakan, amin, dan berjalanlah sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Itu yang Tuhan mau sebagai orang percaya untuk mencapai garis akhir dengan baik. Ini yang Rasul Paulus katakan. Dia katakan darahnya sudah tercurah dan dia tahu dia sudah mencapai garis akhir dengan baik, dan dikatakan sekarang mahkota sudah tersedia dalam hidupnya. Amin. Yang ketiga masih dalam Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Yang ketiga yaitu dia mencapai garis akhir yang baik. Dia punya sasaran. Amin. Sasarannya ketika dia melakukan firman Tuhan, ketika dia sudah selesai menjalankan tugas
pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Sasarannya bagaimana supaya dia mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan buat dia. Amin. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri yang ada di hadapannya, yaitu benar-benar surga yang sudah menantinya. Sehingga dia katakan kalau di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dan 27 sampai 27. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan sesuai pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini Paulus tahu apa yang dia harus lakukan. Jangan sampai dia katakan, jangan sampai dia ditolak oleh Tuhan karena gagal, tidak berhasil. Yang Rasul Paulus lakukan selama dia melayani Tuhan, masuk keluar pelayanan, perjalanan pertama, perjalanan kedua, perjalanan ketiga, mulai dari Roma, dia mau pelayanannya benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bukan menyenangkan manusia. Walaupun seringkali terjadi masalah antara Rasul Paulus bersama rasul-rasul lain. Ayo bilanglah Apolos dan lain-lain. Yang Rasul Paulus mau ketika dia menyampaikan firman Tuhan, jangan sampai dia ditolak oleh Tuhan. Amin. Jangan sampai, sehingga firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan firman Tuhan. Mereka yang melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan ada mereka sudah melakukan banyak mujizat, membangkitkan orang, tapi ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Karena melakukannya dia belum benar-benar memberikan hidupnya untuk Tuhan. Amin. Tuhan bela firman, tapi setiap hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, memang banyak terjadi mujizat Tuhan. Tuhan bela firman, tapi kalau soal pribadinya itu urusan Tuhan. Amin. Itu urusan Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan, jangan sampai aku sendiri ditolak oleh Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia mau mengarahkan diri kepada apa yang dihadapannya, punya sasaran. Selalu mau sibuk menyelesaikan pekerjaan besar. Tidak memalingkan perhatian pada hal-hal kecil. Tidak mudah tersinggung, marah atau kecewa. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah kecewa atau marah. Walaupun seringkali disakiti, Rasul Paulus seringkali dihina, bisa aja kalau mungkin dia seperti dulunya, kalau dia kembali ke masa lalunya daging, namanya masih manusia daging, bisa dia berontak, bisa dia melawan. Tapi karena dia tahu dia sudah diubahkan oleh Tuhan, amin, dia sudah di dalam Tuhan, sehingga dia mau mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya, yaitu punya sasaran, selalu mau sibuk menyelesaikan pekerjaan besar. Ketika ada masalah jemaat sama jemaat, dia selesaikan lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Itu yang Rasul Paulus lakukan. Tidak memalingkan perhatian pada hal-hal duniawi, pada hal-hal negatif, tapi selalu berpikiran positif di hadapan Tuhan, karena dia tahu
untuk mencapai garis akhir dengan baik, dia harus lakukan semua ini. Amin. Dan yang keempat masih di Filipi ayat ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Dia berlari-lari, yang keempat yang Rasul Paulus lakukan untuk mencapai garis akhir dengan baik. Dia berlari-lari kepada tujuan hidupnya. Amin. Berlari-lari untuk memperoleh mahkota kehidupan yang luar biasa. Dia mau berlari-lari. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus, berlari-lari kepada tujuan. Punya target, punya sasaran. Amin, jelas. Targetnya jelas. Harus dapat hadiah, yaitu yang bersifat rohani, panggilan surgawi. Kalau seorang olahragawan, pelari, untuk mencapai hadiah yang fana, dia harus benar-benar mempersiapkan benar-benar supaya tubuhnya bisa fit, bisa kuat, bisa benar-benar dia harus lakukan, mungkin minuman yang berstamina, yang benar-benar untuk membuat dia kuat untuk berlari berkilo-kilo untuk mencapai mahkota yang fana itu. Kita juga sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, kita untuk mencapai garis akhir dengan baik, mari kita mau berlari-lari, terus merenungkan firman Tuhan. Amin. Supaya firman Tuhan katakan, supaya kita tidak ditolak oleh Tuhan, memegang terus firman Tuhan. Amin. Jangan sampai lari dari kebenaran firman Tuhan, terus berpegang teguh, supaya mahkota yang Tuhan sudah siapkan buat kita akan raih bersama-sama. Amin. Dan berlari-lari kepada tujuan, punya target jelas. Target kita jelas. Kalau kita melayani Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh, saya percaya, yakin kita akan bersama dengan Tuhan di surga. Amin. Bersama dengan Tuhan di surga. Karena apa? Rasul Paulus katakan sekali lagi, jangan sampai dia sudah menyampaikan firman Tuhan, tapi tiba-tiba Tuhan menolak dia. Tuhan menolak dia. Namanya tidak ada di buku kehidupan Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, nyala kamu membuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Banyak contoh dalam Alkitab, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Mereka tidak mempersiapkan benar-benar apa yang harus dipersiapkan. Minyak yang benar-benar. Tapi yang bodoh ini, mereka yang membodohi diri mereka. Mereka anggap sudah cukup apa yang mereka pegang. Tapi ini yang 5 gadis bijaksana, tetap mereka mempersiapkan benar-benar supaya minyak yang ada dalam hidup mereka, urapan Allah benar-benar terus nyata dalam hidup mereka. Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan buat mereka harus jaga. Amin. Supaya jangan sampai padam pelitanya ketika mempelai itu datang. Apa kata firman Tuhan? Yang 5 sudah masuk, yang bodoh datang. Tuhan, bukakan kami pintu. Apakah Tuhan buka? Tidak. Tuhan bilang, pergilah. Aku tidak mengenal engkau. Haleluya. Tapi Tuhan mengenal kita. Amin. Tuhan mengenal kita seperti kita sudah bacakan tadi. Kita harus berlari-lari untuk mencapai target, mencapai sasaran kita, yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan. Ribu-ribu tahun yang lalu Tuhan sudah siapkan buat kita, yaitu mahkota kehidupan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Untuk itu mari jangan kita bermain-main lagi mengikut Tuhan. Jangan kita lagi bersantai-santai mengikut Tuhan. Mari ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ikutlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanmu. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan cari di akhir zaman ini. Tuhan mau supaya hidup kita
benar-benar bersama dengan Dia. Tuhan tidak mau manusia yang ada di dunia ciptaannya masuk neraka. Tapi masih ada aja yang tidak mau bertobat, yang tidak mau melakukannya. Rasul Paulus ketika dia memberikan diri, bahkan dibaptis, dia memperoleh keselamatan karena kita tahu bersama Yesus sendiri yang melakukannya. Yohanes berkata, aku tidak layak untuk apa? Menyentuh aja jubahnya. Dia tidak layak. Tapi Tuhan bilang untuk menggenapi firman Tuhan. Saya terus menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat, jangan sampai kalian belum bertobat, belum benar-benar memberikan hidupmu sungguh-sungguh sama Tuhan, sehingga ketika engkau mati, engkau meninggal, engkau tidak mendapatkan bagian surga. Saya juga bilang sama keluarga saya, kakak-kakak saya, pegang terus firman Tuhan. Pegang terus, jangan lari dari firman Tuhan. Masih banyak keluarga kami yang masih belum bertobat. Ya, kalau di sana Gemim, kalau di sini di Sumatera HKBP. Saya pernah tantang saudara saya yang boleh dikata siamas kalau di Protestan, di Gemim. Dia bilang, wah, bahwa baptisan itu nggak benar. Saya bilang, mana firman Tuhan bilang? Justru di Alkitab hanya ada baptisan air. Kalau soal persik itu zaman raja-raja untuk pergi berperang harus dikasih modal. Tapi untuk itu saya bilang, mari beri hidupmu dibaptis, selamatkan dirimu, datang sama Tuhan supaya nama kita tercatat di surga. Amin. Itu yang saya lakukan, sehingga ada opung-opung yang sudah tua yang kami layani. Saya katakan sebelum dia sudah sakit-sakit, sebelum dia dipanggil Tuhan, saya tanya, sudah terima baptisan belum? Kata anak, belum om, harus, karena itu jalan satu-satunya keselamatan. Firman Tuhan bilang, karena firman Tuhan bilang dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya bertobat dibaptis dia selamat. Amin. Siapa yang tidak percaya dia tidak selamat. Itu yang kami lakukan selama melayani Tuhan. Ini yang Rasul Paulus lakukan. Dan berlari-lari kepada tujuan, punya target jelas, harus dapat hadiah. Amin. Harus dapat hadiah, yaitu bersifat rohani, panggilan surgawi. Saya percaya kita sementara antri panggilan surgawi. Amin. Kita harus siap. Kapanpun kita harus siap. Amin. Yang kelima atau yang terakhir. Pantang menyerah. Semangat. Amin. Pantang menyerah. Mau ada masalah, mau ada pergumulan, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Ini yang Rasul Paulus lakukan di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Amin. Jangan menyerah. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita, baik kita sebagai hamba Tuhan, baik kita sebagai penginjil, baik kita sebagai pengusaha pelayanan yang ada, baik kita sebagai pembina panti asuhan di tempat ini, lakukan bagian untuk Tuhan. Amin. Semangat. Itu yang Tuhan mau, semangat. Punya roh yang semangat. Dia katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu semakin menyala-nyala dan terus layani Tuhan. Layani Tuhan. Ini yang Rasul Paulus, semakin dia ditegar, semakin rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Semakin rohnya menyala-nyala melayani Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Pantang menyerah. Semangat. Melayani Tuhan harus semangat. Bekerja harus semangat. Dimanapun kita bekerja, ketika kita lakukan untuk Tuhan, saya percaya firman Tuhan bilang upahmu besar di surga. Amin. Orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, upahnya besar di surga. Itu janji Tuhan buat kita. Kita di dunia ini diberkati Tuhan, bahkan di surga
yang mulia, ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Sebagai orang percaya, Tuhan bilang, Rasul Paulus berkata, aku melupakan segala apa yang ada di belakangmu dan berlari-lari untuk mencapai sasaran, untuk terus semangat melayani Tuhan, untuk terus semangat berkarya di dalam Tuhan. Kepercayaan selama kita masih muda, selama kita masih kuat, mari layani Tuhan terus. Amin. Semangat terus untuk melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan buat kita, harus bolak-balik Kelapa Nunggal, Gunung Putri. Jemaat Tuhan percayakan di Gunung Putri, kami harus layani setiap hari Minggu pagi, dulu sore di Kelapa Nunggal. Sekarang kami harus buat paling pagi 8:30 harus mulai. Dulu capek selesai melayani di Gunung Putri, menunggu lagi sore. Ternyata kami harus, walaupun satu kali capek, yang penting semangat. Kami bikin jam di Kelapa Nunggal 8:30, di Gunung Putri 10:30. Selesai di ibadah sana harus sudah siap-siap bawa motor melayani Tuhan. Semangat. Kadang hujan hari Minggu, tetap jangan bawa kedong, bawa bayi kecil, bawa. Hujan, tiba-tiba jemaat tanya, Om di mana? Hati-hati ya, ini lagi di jalan. Puji Tuhan, sampai selesai pulang sudah beres. Tiba-tiba baru nyampe, ada jemaat juga telepon, Om datang doain. Padahal sudah 3 minggu dia gak ibadah. Om, anak saya lagi kejang-kejang. Harus datang, kadang malam harus datang ke rumah jemaat. Itu tugas yang mulia, amin. Karena firman Tuhan bilang, upahmu besar di surga. Ini yang Rasul Paulus lakukan. Saya belajar dengan Rasul Paulus. Saya belajar bagaimana semangatnya untuk terus melayani Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan terus layani Tuhan selama masih ada kesempatan. Selama kita masih kuat, selama kita masih bernafas, mari layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, amin. Jangan pantang menyerah, amin. Kuat terus. Di saat mengalami banyak pergumulan, banyak tantangan, tetap layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti kita kembali ke ayat pokok kita, yaitu 2 Timotius. Dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Setelah dia melakukan firman Tuhan, aku telah mencapai garis akhir dengan baik, dan aku telah memelihara iman. Amin. Dia percaya bahwa Tuhan sudah menolong dia. Sekarang dia katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari hanya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Saya percaya yang Rasul Paulus lakukan, kita sementara lakukan di pelayanan kita. Amin. Pelayanan itu mulia. Banyak orang bilang, wah gak mau melayani Tuhan. Banyak orang, wah pulang karena mungkin tak kuat, tak mampu. Pulang kampung, akhirnya pulang jadi manusia yang duniawi. Ada banyak seorang anak Tuhan dulu kelihatan luar biasa, tiba-tiba cuma masalah ekonomi, pulang, tiba-tiba pulang di kampung, sudah jadi kembali lagi ke masa lalunya, justru makin parah. Saya bilang, saya sayangi dia. Waktu di sini dia sering kayak, wah orang hebat, dia sering nasihati, kuat terus pelayanan, nggak usah menyerah. Saya sudah kuat dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Waktu saya pulang, saya lihat, wah hidupnya sudah tidak teratur lagi, sudah tidak lagi takut Tuhan. Saya percaya kita yang ada, mari terus layani Tuhan. Semangat, amin. Supaya mahkota kehidupan menjadi bagian buat kita umat Tuhan, buat kita hamba-hamba Tuhan di dalam kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya, yakin, mari akhirilah pertandingan dengan baik dengan melakukan firman Tuhan.
pegang firman Tuhan, percaya iman, percaya sungguh kepada Tuhan. Jangan kita lari dari panggilan Tuhan. Jangan kita meninggalkan kasih yang Tuhan sudah berikan buat kita. Saya selalu mengingatkan jemaat Tuhan, jangan sampai kasih kepada Tuhan luntur. Tapi mari, semakin kita ada banyak pergumulan, persoalan, mari semakin kita cinta Tuhan, semakin kita melekat di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan, ada pertolongan, ada jaminan keselamatan, ada berkat, ada mujizat yang Tuhan akan berikan buat kita. Mungkin selama kita masih di dunia ini menderita, tapi kalau kita sudah selesai tugas-tugas pekerjaan kita, saya percaya, yakin, mahkota kehidupan sudah tersedia bagi kita orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.